Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita membahas Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan kita memasuki bab baru, yaitu bab yang ke-25. Babun bayanu syai'in min anwa'is sihr. Bab yang menjelaskan tentang macam-macam sihir. Iya. Setelahnya pada bab sebelumnya, yaitu bab yang ke-24, di mana penulis memaparkan tentang hakikat sihir, hukum sihir, peringatan keras bagi para pelaku sihir. Bahkan penulis juga membawakan dalil tentang ancaman bagi para pelaku sihir di dunia. Itu hukuman yang pantas bagi dia dibunuh, dipenggal lehernya. Maka berikutnya pada bab ini, yaitu bab yang ke-25, penulis akan fokus menjelaskan tentang macam-macam dan bentuk-bentuk sihir. Iya, dan ini sangat sesuai tentunya. Ya, setelahnya kita mengetahui pengertian sihir, hakikat sihir, maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui macam-macamnya, ya, agar jelas bagi kita suatu kebatilan. Karena kita tidak hanya disuruh untuk mengetahui yang hak saja, tapi kita juga diperintahkan untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya keburukan, kebatilan. Karenanya Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarah Kitabut Tauhid, beliau menjelaskan tentang munasabatul bab, yaitu kenapa bab ini dimasukkan dalam Kitabut Tauhid, dan juga bab ini diletakkan setelah menjelaskan tentang hakikat sihir. Beliau mengatakan, "Dzakara fi hadzal bab syai'an min anwa'ih likasrati uku'iha wa khafa'iha 'alan nas." Jadi beliau menyebutkan jenis-jenis sihir karena banyaknya manusia yang terjerumus ke dalamnya, dan juga banyak orang yang masih samar masalah sihir. Hatta dhannuha min karomatil aulia. Bahkan yang lebih parahnya lagi, praktek sihir yang mereka saksikan itu merupakan karomah para wali. Wa ala bihimul amr ila an abadu ashabaha fawaqa'u fi syirkil azim. Bahkan, ya, karena mereka menganggap itu adalah karomah para wali, akhirnya mereka pun beribadah kepada pelakunya, dan mereka terjerumus ke dalam syirik yang teramat besar. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui tentang macam-macam sihir. Tujuannya agar kita tidak terjerumus ke dalamnya, terutama di zaman sekarang ini yang banyak orang-orang yang berusaha untuk mengaburkan, ya, praktek-praktek sihir dianggap sebagai karomah.
siaran-siaran televisi, acara-acara televisi, bahkan di media-media sosial banyak memperagakan sihir, seakan-akan itu adalah suatu kebaikan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada di sebagian pesantren mereka membahas sebuah kitab, bahkan mereka mengadakan daurah membahas sebuah kitab yang di dalamnya mengajarkan tentang praktek sihir. Seperti kitab yang mereka kaji berjudul Syamsul Ma'arif, ya, kitab Syamsul Ma'arif yang di dalamnya menjelaskan tentang praktek-praktek sihir. Tapi mereka anggap itu bukan sihir tapi adalah karomah. Iya. Inilah penting sekali bagi kita untuk mengetahui ya bentuk-bentuk dan macam-macam sihir. Namun tentunya macam-macam sihir yang akan disebutkan oleh pengarang di sini tidak semuanya mengeluarkan pelakunya dari Islam. Artinya tidak menyebabkan kekufuran. Ya. Kita baca apa yang beliau sampaikan. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Auf an Hayyan bin Ala qala haddatsana Qatan bin Qabisah an abihi annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti, sesungguhnya iyafah dan tarak dan tatayur itu termasuk al-jibt. Qala Auf al-iyafah zajrut tayr, berkata Auf, al-iyafah adalah meramal nasib dengan menerbangkan burung. Wa tarak al-khattu yukhattu bil ardi, adapun at-tarak adalah meramal nasib dengan membuat garis di tanah. Wal jibtu, adapun al-jibt, berkata Al-Hasan Al-Basri, rannatu syaitan, yaitu suaranya syaitan. Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, wali Abi Daud wan Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihi, dan juga diriwayatkan dari Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Lahu musnadu minhu. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan juga dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, karena Abdullah dan bapaknya Abbas adalah sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr. Barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari bagian dari ilmu sihir. Zada ma zada, semakin bertambah ilmu sihir yang dia pelajari, maka semakin bertambah dosanya. Rawahu Abu Daud wa isnaduhu sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan sanadnya sahih. Walin Nasa'i, dan juga berdasarkan hadis Al-Imam An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah, man aqada uqdatan, barang siapa yang mengikat buhul, thumma nafasa fiha, kemudian ia pun meniup-niup buhul tersebut, faqad sahara, maka sungguh dia telah berbuat sihir. Wa man sahara, barang siapa yang berbuat sihir, faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka akan diserahkan kepadanya, yakni urusannya. 6. Jadi hadis-hadis
yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang macam-macam sihir. Nah, sebelum kita rincikan dari apa yang beliau sampaikan, ya, bagus sekali faedah yang disebutkan oleh Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Dia memiliki makalah yang berjudul As-Sihru Bainal Madi wal Hadir. Ya, praktek sihir dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Yang mana ia menyebutkan tentang sebab-sebab merajalelanya perdukunan dan praktek sihir. Iya. Jadi kenapa banyak orang yang tertipu ketika dia melihat sesuatu yang aneh, ya, kejadian di luar dari kebiasaan manusia, dia mudah menilai, oh, itu adalah karomah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan, ya, tentang macam-macam kejadian di luar kebiasaan manusia. Ada berapa jemaah sekalian? Ada 3, ya. Yang pertama mukjizat, yang kedua karomah, dan yang ketiga sihir. Mukjizat adalah kehebatan yang dimiliki oleh manusia, yang itu diperuntukkan kepada para nabi dan rasul sebagai ayatun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Yang kedua karomah, yaitu kehebatan yang dimiliki oleh seseorang yang dia menjadi wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya karomah ini ada dengan sendirinya tanpa dipelajari. Adapun yang ketiga sihir, ini adalah tipu daya syaitan. Nah, di antara sebab kenapa praktek sihir merajalela dan banyak orang yang tidak paham, yang pertama adalah al-jahl, kata beliau, yaitu kebodohan, tidak mau belajar. Inilah yang menjadi sumber kerusakan. Jika di suatu daerah yang mendominasi adalah kebodohan, kejahilan, maka akan muncul berbagai macam kesesatan, khurafat-khurafat, dan penyimpangan-penyimpangan. Apalagi di zaman sekarang ini, ya, banyak orang yang tidak peduli dengan materi-materi tauhid. Mereka hanya menyampaikan materi-materi mengikuti keinginan jamaahnya. Coba lihat, kita perhatikan di televisi, ya, walaupun ada acara-acara pengajian, apakah dijelaskan tentang praktek-praktek kesyirikan secara detail? Tidak. Membahas bid'ah ada enggak? Ustadz yang membahas bid'ah di televisi? Tidak ada. Ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Banyak orang yang mengira sihir itu merupakan salah satu mata pencaharian yang dibolehkan. Sebagaimana mendatangi dokter hukumnya boleh, mendatangi dukun juga diperbolehkan sebagai bentuk ikhtiar. Ya. Banyak orang yang ketika sakit tidak kunjung sembuh, mereka mencari pengobatan alternatif. Mereka tertipu dengan bacaan-bacaan yang dibaca oleh dukun tersebut yang berkedok sebagai kiai, padahal hakikatnya sama, ya. Karena di zaman sekarang ini jarang sekali dukun-dukun yang pakai belangkon, ya kan, yang pakai baju coklat hitam gitu, ya. Ya, karena orang bakal tahu, oh, dia dukun. Tapi sekarang mereka memakai pakaian yang syar'i, pakai peci, pakai udang-udang, pakai sorban, bahkan megang tasbih. Kemudian ketika dia membaca jampi-jampinya membaca ayat Al-Quran, sehingga banyak orang yang tertipu. Inilah kejahilan, ya. Karenanya al-ibratu bil haqa'iq laisa bil asma. Yang penting adalah hakikatnya, bukan namanya. Walaupun dia disebut sebagai kiai, ustadz, tetapi apa yang dipraktekkan berbau sihir, maka itu termasuk dalam kategori syirik.
Kemudian juga yang kedua, banyaknya orang yang mengejar dunia, yakni mengejar keuntungan dunia. Mereka buat channel atau siaran-siaran di Facebook, di IG, di TikTok. Tujuannya adalah agar banyak yang nge-like, banyak yang lihat, sehingga dia pun mendapat keuntungan dunia yang sifatnya hanya sementara. Juga beliau menyebutkan di antara sebab tersebarnya praktek-praktek sihir adalah karena banyak media-media yang menyebarkan ilmu sihir. Film-film sihir, mengajarkan hal-hal yang mistik, seperti para pemburu syaitan, pengabdi syaitan. Coba lihat di YouTube itu. Siaran-siaran seperti ini, pengabdi syaitan, mencari syaitan, dunia-dunia mistik di gunung, itu penontonnya bisa jadi ratusan ribu. Tujuannya tadi itu untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian juga di antara sebab lainnya beliau mengatakan banyak orang yang ingin tahu masa depan, kepengen tahu jodohnya, pekerjaannya, sehingga dia pun mendatangi dukun. Juga banyaknya penyakit, dia datang ke dokter, ke rumah sakit tidak kunjung sembuh, akhirnya cari pengobatan alternatif. Dan juga di antara sebab lainnya adalah sedikitnya hukuman yang diterapkan bagi tukang sihir. Atau kita lihat hampir saja tidak ada hukuman bagi pelaku sihir. Jadi tukang sihir mereka bebas hidup, tidak ada penegakan hukum. Berbeda di negara-negara yang memang betul-betul menerapkan had bagi pelaku sihir. Itulah sebab-sebab kenapa banyak di negeri kita para pelaku sihir dan orang gak paham tentang hakikat sihir. Bahkan ada paguyuban, persatuan dukun senusantara. Sampai ada paguyubannya jemaah sekalian. Nah, ini bukti di mana tauhid mulai banyak luntur. Makanya negeri kita adalah negara yang darurat tauhid. Kajian-kajian tauhid harus lebih dibanyakin lagi. Walaupun kita mungkin sudah paham, tetapi banyak saudara-saudara kita yang belum paham. Dan memang ujiannya berat. Kadang dianggap memecah belah umat, menyinggung kearifan lokal, budaya setempat, tidak cinta kepada NKRI dan yang lainnya. Itulah sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali orang yang mendakwahkan tauhid pasti ada saja yang menentangnya. Tapi terus lanjutkan, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Baik. Kemudian selanjutnya kita akan rincikan macam-macam sihir yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama al-iyafah. Yang kedua torok. Dan yang ketiga tiarah. Kita jelaskan satu persatu. 3 macam sihir ini. Yang pertama apa? Iyafah, yang kedua torok, yang ketiga tiarah. Karena beliau menyebutkan di sini ada 7 macam sihir ya. Ketiga hal ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal iyafata wat torqa wat tiarata minal jibti." Iyafah, torok dan tiarah adalah termasuk al-jibt. Yang pertama iyafah. Apa yang dimaksud dengan iyafah? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam kitabnya Al-Qaul Mufid
huwa zajrut tayr littasya'um awit tafaul, yaitu menerbangkan burung untuk menduga-duga kesialan atau untuk menentukan keberuntungan. Ya. Jadi dia menerbangkan burung, dia lihat burung itu jalannya ke arah mana? Ke selatan, ke utara, ke barat, atau ke timur. Dan di kalangan Arab, ya, mereka melepaskan burung ke udara itu ada beberapa tujuan. Yang pertama, tujuannya untuk berburu. Ini ma'ruf di kalangan orang Arab, mereka memiliki burung untuk buruan. Maka ini diperbolehkan. Boleh. Nah, adapun yang kedua, menerbangkan burung untuk menentukan nasib. Jadi dia terbangkan burung, kalau dia berjalan ke arah kiri, oh berarti akan mendatangkan kesialan. Jika terbang ke arah kanan, maka akan mendatangkan keberuntungan. Iya, kalau nggak terbang-terbang, mereka nggak jadi berangkat. Iya, mungkin ada prasangka-prasangka lain. Ini jelas ini termasuk syirik dan termasuk dalam kategori sihir. Kemudian yang kedua, torok. Ya, torok artinya al-khattu yukhattu fil ardi, membuat garis di tanah untuk menentukan nasib. Ya, jadi tanah digaris-garis, kemudian ya ditentukan nasib fulan bakal seperti ini, bakal seperti ini, ya kan? Ini sama seperti halnya melihat garis di tangan. Kalau kita lihat kan telapak tangan kita ini ada garis-garisnya. Ini bagi para dukun punya makna tersendiri. Ya. Kalau orang-orang jahiliyah mereka menggunakan tanah. Ya, adapun menggaris tanah bukan untuk tujuan itu, maka diperbolehkan, ya bukan termasuk sihir. Seperti sebagian ulama ada yang menggaris-garis tanah bertujuan untuk dijadikan sebagai sutroh. Bagi sebagian ulama yang membolehkan sutroh itu dengan menggaris tanah. Ya, mereka berdalil dengan sebuah hadis, tetapi wasahih wallahu a'lam bahwasanya hadis yang menyatakan bolehnya memakai sutroh dengan menggaris tanah ini dhaif. Ya. Yang benar ukuran sutroh yang paling kecil adalah seukuran sehasta. Nah, kalau tidak ada maka gunakan benda apa saja. Jadi sebagian ulama yang menggaris tanah sebagai sutroh, maka itu bukan termasuk dalam kategori sihir. Atau juga Nabi SAW pernah menggaris-garis tanah. Setelah beliau menguburkan jenazah, beliau duduk kemudian menggaris-garis tanah. Ya, bahwasanya setiap manusia telah ditentukan takdirnya. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Demikian pula beliau pernah menggaris-garis tanah, ya, untuk menjelaskan ada jalan-jalan yang menyimpang dan ada jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus hanya satu, sambil beliau menggaris-garis tanah. Maka ini hukumnya boleh. Yang tidak boleh menggaris-garis tanah untuk menentukan nasib. Atau garis-garis tanah buat main petak gunung, ya, apa namanya itu? Kalau dulu kan orang biasanya ya garis-garis tanah seperti itu. Baik, kemudian macam yang ketiga adalah tiarah. Iya, tiarah diambil dari kalimat tatayur, yaitu berasal dari kalimat toir. Apa artinya toir? Burung. Tiarah hampir sama maknanya dengan al-iyafah.
yaitu menentukan ramalan seseorang dengan melihat terbangnya burung. Ya, disebut namanya tatayur. Namun tatayur di sini lebih luas daripada al-iyafah. Kalau al-iyafah hanya menggunakan burung. Tapi kalau tatayur dia lebih luas, yaitu at-tasya'umu bimar'iyin aw masmu'in, menganggap sial dengan sesuatu yang dia lihat. Ya, jadi mengkait-kaitkan nasib atau meramalkan nasib dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar. Iya, itu tatayur. Makanya tatayur bukan hanya dengan burung saja. Bisa juga orang menganggap sial dengan angka-angka tertentu atau dengan kejadian-kejadian yang dia lihat, atau menganggap sial dengan bulan, hari, atau yang lainnya. Dan kalau kita perhatikan, tatayur itu ada dua macam. Ada yang positif dan ada yang negatif. Tapi sama-sama nggak boleh. Yang positif itu dia menganggap datangnya keberuntungan. Yang negatif menganggap datangnya kesialan. Seperti misalnya dia melihat ada kupu-kupu ya masuk ke dalam rumahnya. Ini anggapan akan ada tamu yang datang bawa banyak makanan. Tangan kesemutan mau dapat THR. Iya, tahu-taunya kena gejala stroke. Iya. Nah ini kan positif aja mas kalian. Positif keberuntungan gitu kan. Ada suara di telinga, nging gitu kan. Oh, sebelah kanan ada yang membicarakan kebaikan tentang dia. Ini positif. Tapi ada pula yang negatif ya. Dan ini yang paling banyak. Istilah orang Jawa itu pamali. Ya. Sehingga banyak sekali pantangan-pantangan. Ya, misalnya menganggap sial dengan bulan-bulan tertentu. Banyak orang Jawa enggan menikahkan putra-putrinya di bulan Muharram karena akan mendatangkan kesialan, rumah tangganya akan berantakan. Menganggap sial dengan angka 13. Aneh ya. Ada seorang yang pintar, cerdas, profesor, doktor, ketika dia membangun bangunan enggak ada lantai 13. Hanya ada 12A, 12B langsung ke angka 14. Ini dari mana otaknya gitu kan? Iya. Tapi anehnya kalau mereka ngomong selalu mengatakan celaka 12. Bukan celaka 13 ya kan? Ya. Maka untuk ya meluruskan keyakinan seperti ini, enggak apa-apa antum punya rumah nomor 13. Ya. Atau punya usaha misalnya. Ya minuman, susu, kedelai, berkah 13. Nah, bagus kan? Ya. Atau juga arah-arah tertentu. Banyak orang yang enggak mau membeli rumah posisi di pertigaan karena dianggap tusuk sate. Ya. Atau juga dengan suara-suara burung. Kalau ada orang yang melihat ada burung gagak, katanya bakal ada yang meninggal. Bagaimana kalau di daerah yang burung gagaknya itu banyak? Ya kan? Di negara-negara luar itu kan burung gagak banyak ya mas kalian. Di Turki di mana gitu kan? Iya. Atau menganggap bakal ada yang meninggal. Kalau ada burung, kalau di kampung itu kita sering ada burung yang tweet gitu kan? Nah itu katanya bakal ada yang apa? Ada yang meninggal gitu ya. Ya itu adalah semuanya tatayur ya, nanti kita akan jelaskan secara panjang lebar pada
babnya. Ya, tapi ini masih banyak keyakinan-keyakinan seperti itu. Kadang anak sakit-sakitan terus, itu karena pengaruh nama. Akhirnya namanya diganti. Ya. Atau juga kita jualan, pokoknya pembeli pertama jangan sampai nggak jadi. Ya, kalau dia nggak jadi, bakalan jualannya nggak laku. Ya. Atau setelah dia beli, duitnya dikepret-kepretin, ya kan? Penglaris. Itu semuanya apa? Tatayur. Ngintip orang mandi, matanya antara apa? Titan. Subhanallah. Duduk di bantal nanti pantatnya apa kaitannya? Kadang tujuannya baik ya, Mas. Tujuannya baik, yaitu agar ya tidak melakukan perbuatan yang enggak sopan gitu ya. Tapi caranya salah. Jadi itu 3 macam pertama yang disebutkan oleh penulis ya dari macam-macam sihir. Kalau ada yang bertanya, mengapa ketiga hal itu dimasukkan ke dalam jenis-jenis sihir? Ya. Ketiga hal ini dikatakan sihir karena yang pertama menerka-nerka ilmu gaib. Ya kan? Tentang nasib seseorang yang akan datang, itu Allah yang nentukan. Bukan kejadian-kejadian yang dia lihat. Bukan karena pengaruh burung. Bukan karena pengaruh garis yang dia buat. Bukan karena garis-garis yang ada di tangan. Berarti ketika dia mengatakan, oh, kamu bakal begini, kamu bakal begitu, berarti dia menerka-nerka sesuatu yang gaib. Iya. Kemudian alasan lain, karena samar sebabnya. Ini alasan yang kedua. Kenapa 3 perkara ini termasuk sihir? Karena samar sebabnya. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang pengertian sihir secara bahasa adalah kullu ma khafiya, segala sesuatu yang samar. Nah, demikian pula 3 perkara ini. Ini adalah sebab yang samar. Maksudnya apa? Tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kejadiannya. Ya, secara penelitian ilmiah enggak ada kaitannya jamaah sekalian. Jadi samar sebabnya. Ya. Seperti misalnya orang yang kebelet mau BAB disuruh ngantongin apa? Batu. Secara penelitian ilmiah ada enggak kaitannya jamaah? Ya enggak ada, kecuali disumpel kali batunya. Subhanallah. Ya. Nah, jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara ya macam sihir yang beliau sampaikan adalah ilmu nujum, astrologi. Ya. Hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, "Man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr, zada ma zada." Jadi barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, syu'bah artinya sebagian dari ilmu nujum, itu ilmu perbintangan, sungguh dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Zada ma zada, yakni semakin bertambah ilmu nujumnya, artinya semakin dia gelutin, semakin dia fokus mempelajari ilmu nujum, maka semakin bertambah pula dosanya. Apa maksudnya? Ya, ilmu nujum adalah ilmu perbintangan untuk menentukan nasib. Ya, seperti di zaman sekarang ini istilahnya adalah ramalan bintang atau zodiak. Ya. Tanggal lahirnya, bulan lahirnya dikait-kaitkan dengan nama bintang. Ada bintang Leo, bintang ini, bintang itu, ya kan? Dia membaca ya majalah yang di dalamnya ada zodiak,
Dia misalnya lahir di bulan Januari, di bulan Februari bulannya ini, ya, kemudian dijelaskan di situ, ya, asmara menghangat, ya, ekonomi lagi seret, dibaca itu kan, udah ditutup. Dalam hati mungkin, masa iya? Sehari, 2 hari, sebulan, seminggu, 2 minggu, ternyata bener, ya, gaji nggak dibayar, ya kan, ngutang nggak bisa bayar. Oh bener juga ya, apa yang dia baca. Nah ini termasuk syirik dan termasuk sihir. Namun tentunya secara umum ilmu perbintangan itu tidak semuanya syirik, ya. Nanti akan ada babnya tersendiri. Tapi secara umum ilmu perbintangan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ilmu taksir dan yang kedua ilmu tasyir. Ya. Apa itu ilmu taksir? Ilmu at-taksir, yakni anggapan bahwa bintang itu memberikan pengaruh. Ya. Jadi yang berarti memberikan pengaruh, taksir arti memberikan pengaruh. Inilah ilmu perbintangan yang termasuk syirik dan hukumnya haram untuk dipelajari. Dan ilmu taksir ini pun terbagi menjadi 2. Yang pertama, menjadikan gerakan bintang, berkumpul dan berpisahnya bintang-bintang yang ada di langit sebagai petunjuk atau sebagai dalil tentang masa depan dan hal-hal yang gaib. Ya seperti contohnya tadi zodiak. Jadi ya bintang itu menjadi petunjuk yang menjelaskan tentang nasib seseorang. Atau yang kedua, dia meyakini ya bahwa benda-benda langit itu beserta gerakannya memiliki sebab, jadi pengaruh dengan adanya kejadian-kejadian di muka bumi ini. Dan ini dua-duanya adalah syirik, walaupun hanya menjadikan sebab saja. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya. Ya, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
Baik, kita lanjutkan. Jadi ini poin yang keempat di antara bentuk dan macam-macam sihir adalah ilmu an-nujum. Meyakini bahwasanya perbintangan dan pergerakannya yang ada di langit itu mempengaruhi kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini. Padahal tidak ada kaitannya. Ya, seperti mengkait-kaitkan naik turunnya harga bahan pokok karena adanya pergerakan bintang, naiknya harga minyak LPG karena pergerakan bintang. Ini ada yang seperti itu jamaah sekalian. Maka ini syirik. Ya. Sebabnya dikatakan termasuk sihir, ya karena sebabnya samar tadi. Tidak ada sangkut pautnya. Nabi SAW menyampaikan di hadapan para sahabatnya, yaitu pada peristiwa Sulh Hudaybiyah, setelah sholat subuh, ya, setelah turun hujan, Nabi mengatakan, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Maka para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala Allah Ta'ala. Nabi pun bersabda, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi hari ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadzalika mu'minun bi kafirun bil qaukib. Ya. Adapun dia mengatakan turun hujan karena sebab keutamaan Allah, rahmat Allah, maka dia telah beriman kepada aku dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukib. Hujan turun karena sebab bintang ini, bintang itu, berarti dia telah kafir kepada aku dan beriman kepada bintang. Jadi enggak ada kaitannya. Ya. Nah, Nabi juga membantah keyakinan yang beredar di tengah-tengah para sahabat ketika anaknya beliau yaitu Ibrahim meninggal dunia, yang saat itu juga bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari. Jadi mana banyak orang yang mengira, tuh lihat tuh, Masya Allah Muhammad, ya beliau, ya anaknya meninggal bertepatan dengan kejadian gerhana matahari. Artinya langit pun ikut sedih karena terjadi gelap gulita. Ya, karena ketika terjadinya gerhana matahari pasti suasana gelap. Maka Nabi pun menyuruh kaum muslimin untuk berkumpul mengerjakan sholat kusuf
dan setelah itu beliau berkhutbah membantah prasangka seperti itu dengan mengatakan innahuma la ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah. La yankasifani limauti ahadin wala lihayati. Dan terjadinya gerhana itu bukan karena kematian seseorang dan bukan pula karena kelahiran seseorang. Jadi enggak ada sangkut pautnya. Iya. Adapun yang kedua, ilmu perbintangan yang diperbolehkan adalah ilmu apa tadi? Tasyir atau ilmu taisir, yaitu untuk mempermudah, ya, untuk menentukan arah. Maka ini diperbolehkan. Seperti misalnya seseorang yang berada di tengah laut dan dia nggak tahu arah, mana arah barat, arah timur, selatan, utara, maka itu bisa diketahui dengan bintang atau juga perakiraan cuaca, ya, namanya juga perakiraan, ya. Kalau yang tadi yang tidak boleh itu yang beriman kepada bintang dengan turunnya hujan, betul-betul dia meyakini bahwasanya bintang itu memiliki pengaruh. Ya, adapun perakiraan cuaca hanya memperkirakan, kadang benar kadang salah, ya kan. Makanya informasi dari BMKG ya kadang ya nggak sesuai, ya. Maka hal ini diperbolehkan. Nah, atau mengetahui musim dengan bintang, maka itu diperbolehkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 16. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, yaitu dengan bintang-bintang itulah mereka mendapatkan petunjuk. Baik. Kemudian yang kelima, di antara macam-macam sihir yang beliau sampaikan adalah membuat buhul dan meniupnya. Ya. Buhul adalah salah satu media yang digunakan oleh tukang sihir untuk mencelakai orang lain. Ya. Dengan buhul inilah dia bisa menyakiti, mencelakai, dan biasanya buhul itu ditiup-tiup. Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Tirmizi, man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraka. Barang siapa yang membuat suatu buhul kemudian dia meniupnya sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir, maka dia telah melakukan sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah melakukan kemusyrikan. Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, ya, karena para penyihir apabila ingin melakukan pekerjaan sihirnya, maka mereka akan membuat buhul-buhul dari tali temali, dibuat seperti boneka, ya, kemudian buhul tersebut ditiup-tiup, kadang ditusuk-tusuk pakai peniti, kadang lehernya diikat, ya. Ini sebagai media, ya, untuk menyakiti orang yang disihir. Inilah yang sudah kita bahas, ini termasuk dosa besar dan merupakan bentuk kekufuran. Karena biasanya, ya, praktek yang dia lakukan tidak lepas dari meminta bantuan kepada syaitan. Namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, secara sanad ini diriwayatkan oleh Abbad bin Maisarah dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Dan Al-Hasan Al-Basri sahabat atau tabi'in, jemaah? Tabi'in. Dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi SAW. Ada dua perdebatan di kalangan para ulama ahli hadis
tentang sanad hadis ini. Perdebatan yang pertama yaitu tentang Al-Hasan Al-Basri. Walaupun Al-Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in dan Abu Hurairah adalah sahabat, yang mereka perselisihkan adalah apakah Al-Hasan Al-Basri pernah mendengar hadis dari Abu Hurairah atau tidak. Artinya pernah ketemu atau tidak, pernah menimba ilmu atau tidak. Ya, ini yang diperselisihkan. Namun pendapat yang dikuatkan bahwasanya Al-Hasan Al-Basri tidak pernah bertemu dengan sahabat Abu Hurairah. Sehingga kalau tabi'in ya dia tidak bertemu dengan sahabat, maka disebut namanya apa? Munqati'. Terputus sanadnya. Sehingga kalau yang terputus adalah tabi'in, berbeda antara sahabat dengan sahabat ya. Sahabat dengan sahabat kemudian ke Nabi. Kalau terputus maka tidak mengapa, tetap dianggap sahih karena semua sahabat udul. Tapi kalau yang terputus itu adalah dari kalangan tabi'in, maka hadis tersebut dihukumi lemah, dhaif. Ya. Dan juga permasalahan yang kedua adalah para ulama berbeda pendapat tentang Abbad bin Maisarah. Kan Abbad bin Maisarah meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Nah, Abbad bin Maisarah ini dia termasuk orang yang sikoh atau tidak? Ya. Pendapat yang benar bahwasanya ya dia seorang rawi yang dhaif, yang lemah. Sehingga dari sisi sanad hadis ini lemah, dhaif. Ya. Namun kalau kita lihat dari sisi matan benar adanya. Itulah kadang sebuah hadis sanadnya dhaif, tapi matannya benar sesuai dengan dalil-dalil yang lain. Seperti misalnya hadis dalam Arba'in An-Nawawiyah. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam hadis Arba'in Nawawiyah berapa hadis jamaah? 42. Katanya Arba'in 40. Maka kita katakan, naam, tetap 40 karena dua hadis tambahannya itu adalah hadis yang lemah. Di antaranya adalah innallah hadda hududan fala ta'taduha. Ini lafadznya dhaif tetapi maknanya sahih. Nah, demikian pula dalam hadis ini ya, walaupun sanadnya dhaif tetapi matannya benar, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Falaq ada tukang sihir para wanita yang mereka memiliki buhul dan ditiup-tiup. Ya. Karenanya media buhul ini merupakan salah satu cara untuk menyembuhkan sihir. Sebagaimana Nabi SAW pernah disihir, kemudian beliau dikasih kabar tentang letak buhulnya yang ada di sumur apa itu? Zarwan. Ya. Jadi intinya ini macam yang kelima di antara bentuk sihir apa jemaah? Membuat buhul dan meniupnya. Saya kira itu dulu ya, 5 macam sihir, insyaallah sisanya kita akan sebutkan di pertemuan yang akan datang. Dan pertanyaan, apakah seorang dukun yang berkedok kiai dan dia muslim kemudian mati tidak bertaubat sebelum mati, apakah dia di neraka abadan atau dia ada harapan untuk dimasukkan ke surga Ustaz? Baik, pertanyaan seperti ini maka